Salam, selamat pagi saudara-saudara Bapak Ibu dimanapun berada. Terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan kita, mari kita bersama-sama mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk memandu perjalanan kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Allah yang senantiasa hadir dalam kuasa Roh Kudus-Mu, menyertai memberkati kami dari malam yang gelap melalui istirahat yang telah kami lalui. Kami boleh menerima anugerah kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini, Tuhan, kami ingin belajar akan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup kami yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-8 ayat ke-3 dan ke-4. Injil Matius pasal ke-8 ayat ke-3 dan yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Demikian firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu dimanapun berada, dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari-hari yang lalu hingga pada hari ini, kita masih merasakan betapa sulitnya hidup kita karena pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajar kita betapa Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hal-hal yang mustahil, hal-hal yang kita anggap tidak mungkin. Namun di sana kita percaya dengan sungguh-sungguh, bahkan kita diajak untuk semakin percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Robert Morrison, seorang penginjil perintis di Cina, dianggap oleh banyak orang sebagai seorang yang terlalu bersemangat dan bodoh ketika dia memutuskan untuk pergi ke Cina pada tahun 1807. Pada waktu dia bersiap-siap untuk memesan tempat dalam kapal yang akan membawanya ke Cina, pemilik kapal itu secara terus terang mencela dia. "Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat mempengaruhi rakyat Cina yang sangat padat jumlahnya?" tanyanya kepada hamba Tuhan itu. "Tidak, Pak," jawab Morrison dengan segera. "Saya sangat yakin bahwa dengan kemampuan saya yang terbatas ini, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa di sana. Namun saya benar-benar berharap bahwa Allah yang akan melakukan sesuatu di sana." Paulus juga mengalami keadaan yang hampir sama dengan Robert Morrison.
Dia melihat banyak sekali orang yang hidup dalam penyembahan berhala di daratan Eropa. Mereka memerlukan pelayanannya. Satu-satunya hal yang membuatnya pergi ke sana adalah penglihatan yang diterimanya tentang seorang laki-laki dari Makedonia yang sedang memohon pertolongan. Pada saat Paulus mengevaluasi panggilan itu, barangkali dia merasa sangat tidak mampu untuk melakukan tugas itu. Dia sangat yakin bahwa dirinya sendiri tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan itu. Namun dia juga yakin sekali bahwa Allah sanggup melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebagaimana Robert Morrison dan Paulus dalam panggilannya untuk memberitakan Injil, baik itu di negeri Cina, di negara Cina pada waktu itu, maupun di daratan Eropa oleh Paulus. Mereka sungguh-sungguh bergantung dan berharap kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melaksanakan segala sesuatunya jika kita penuh dengan ketaatan, percaya kepadanya. Itulah juga yang diperlihatkan oleh seorang yang sakit kusta dalam perikop firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dia berkata di dalam ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh seorang yang berpenyakit kusta, bahwa dia berhadapan dengan seorang pribadi yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebagaimana Robert Morrison dan Paulus dan seorang yang berpenyakit kusta ini, itulah juga yang harus kita lakukan. Menjalani hidup dan kehidupan yang dipercayakan Tuhan sampai hari ini, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam pergumulan. Apapun itu bentuknya, andalkan dan percayalah kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang akan melakukan sesuatu di sana. Allah yang akan berkarya di dalam situasi dan kondisi kehidupan kita. Mari jalani hari ini dengan tetap percaya Allah hadir, Allah menyertai. Allah akan melakukan sesuatu yang sangat mengherankan kita melalui setiap hidup dan kehidupan yang kita jalani. Selamat bergantung dan berpengharapan hanya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan memberkati kita sepanjang satu hari ini. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam persoalan-persoalan kehidupan yang masih terus kami jalani, kiranya Tuhan, kami tidak pernah akan kehilangan pengharapan kepadamu. Kami tidak akan pernah kehilangan iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang, kami masih terus menyerahkan hidup kami, pergumulan-pergumulan yang kami jalani, agar kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan menjalani semuanya. Sertai dan berkatilah kami Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh memperoleh kekuatan daripada-Mu. Ketika masih memiliki pergumulan-pergumulan ekonomi,
keuangan, pekerjaan, bahkan pergumulan anak-anak kami. Kami mau serahkan semuanya hanya kepadamu. Mampukan kami Tuhan menjalani setiap pergumulan tersebut. Berikan kami kekuatan dan berikan kami kemenangan untuk melampaui semuanya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya kepada bimbingan dan arahan-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.